Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pendengar podcast masa sekolah. Gimana nih puasanya teman-teman? Semoga pada lancar ya. Gak kerasa nih seminggu menuju lebaran dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Kita doain semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir seperti yang kita harapin semua. Amin. Dan di episode kelima ini gue pengen cerita monolog ya. Di episode sebelumnya gue juga udah ngundang bintang tamu ke podcast masa sekolah. Kayaknya ada trouble ketika gue tersambung ke bintang tamu. Ada delay gitu. Dimaklumin aja ya teman-teman, soalnya baru mulai. Oke, karena kemarin gue kebanyakan share cerita SD dan SMA, kali ini gue pengen cerita sendiri tentang masa sekolah di SMP. Untuk judulnya Razia Cabut SMP. Langsung ke cerita ya. Jarak antara rumah gue dan sekolah itu berkisar kurang lebih 14 km. Untuk sampai ke sekolah, gue naik angkot 2 kali. Yang pertama dari rumah ke simpang luar, yang kedua dari simpang luar ke sekolah. Biasanya, jam 6 pagi itu gue udah standby nunggu angkot di seberang rumah. Kenapa harus jam 6? Nah, alasannya gini. Angkot yang lewat depan rumah gue itu nongolnya sekali per 5 atau 10 menitan gitu. Jadi tiap 5 atau 10 menit baru jalan deh tuh angkot yang ada di belakangnya. Ya ngantri lah ibarat kata. Kalau udah jam 6:30 gue baru nunggu angkot. Tipis tuh biasanya harapan gue bisa tepat waktu ke sekolah gitu. Alasannya jelas ya, angkotnya penuh ya. Otomatis waktu gue kesita nunggu angkot selanjutnya, itu pun kalau nggak penuh juga gitu. Ya pinter-pinter lah memperkirakan waktu sih. Sampai di simpang luar gitu juga, gue nunggu angkot pas dapat yang kosong langsung naik aja, nggak milih-milih gitu kan. Ini gue ceritanya pas lagi nggak telat dulu nih. Ntar yang versi telatnya gue ceritain juga habis ini. Nah pas turun di seberang sekolah, gue langsung lihat jam. Ternyata masih jam 6:30. Artinya gue masih bisa leha-leha bentar di tempat nongkrong belakang sekolah. Seperti biasa, kadang gue duluan yang dateng atau enggak temen duluan yang udah nongkrong di situ. Gue SMP udah ngerokok ya. Ya lumayan bandel sih. Langsung deh tuh gue beli sebatang rokok sama permen karet. Di gue permen karet tuh buat ngilangin bau rokok ya. Jadi biar gak ketara banget sih baunya. Satu batang rokok itu biasanya habis kurang lebih 10 menit. Udah hafal banget tuh gue tuh. Tempo gue ngerokok tuh biasanya nyesuaiin sama jam masuk kelas. Nah, pas udah mepet-mepet jam 7 nih, biasanya gue udah kelarin tuh ngerokoknya. Selambat-lambatnya tuh jam 7.55 gue udah jalan ke kelas lah. Yang tadi itu versi tepat waktu ya. Sekarang gue mau cerita yang telat sampai gue kedapatan razia. Kalau gue nunggu angkot seberang rumah udah lewat jam 6:30, itu pikiran gue bercabang tuh biasanya. Pilihannya 2, masuk telat tapi dihukum atau cabut. Ini sebenarnya tergantung mood juga sih. Kalau emang lagi semangat buat belajar mah, mau telat juga tetap dihajar walaupun udah tahu konsekuensi kayak gimana kan. Tapi karena waktu itu moodnya lagi males dan telat juga gitu, kepikiran tuh buat cabut hari itu. Gue turun angkot, itu agak jauhan dikit tuh dari gerbang sekolah, biar nggak kelihatan aja kan.
Langsung deh tuh gue ke tempat nongkrong yang sekalian ada rental PS-nya juga. Kebetulan di saat itu juga ada teman-teman dari kelas lain yang sama kayak gue, telat dan cabut juga gitu. Langsung ngomong gue kan dalam hati, wah ada temen nih gitu. Sebagian ada yang ngerokok, sebagian ada yang main PS. Kalau gue sih ngobrol sambil ngerokok tuh biasanya. Nggak tahu kenapa ya, emang lagi apa sih ini kayaknya. Tiba-tiba ada razia dadakan kan. Guru gue patroli jam 9-an sih itu. Gue masih inget banget ya. Apesnya lagi yang razia itu adalah guru yang pernah jadi murid dari nenek gue. Nenek gue itu pernah jadi mantan dosen beliau soalnya, jadi tahu gitu. Dalam hati nyaut kan, mampus nih gue. Pas beliau masuk ngecek rental PS, posisi gue kan ke gap tuh. Gak bisa ngapa-ngapain karena udah ketahuan juga. Ekspresi wajah beliau datar natapin kita-kita yang cabut ini. Teman-teman gue malah tidur-tiduran di itu dekat rental PS itu. Gue pasrah dan disuruh ke ruang beliau buat diinterogasi. Kalau gue waktu itu jawab sejujur-jujurnya aja gitu kan. Alasan telat sih karena ketiduran dan angkot penuh. Dengan jawaban polos gue itu, gue minta maaf juga sama beliau karena kelakuan gue waktu itu. Sekali itu beliau ngasih peringatan aja, tapi kalau kena kedua kalinya beliau lepas tangan. Selepas kejadian itu, gue seperti anak sekolah yang dapat pelajaran penting ketika melakukan sebuah kesalahan. Sebenarnya kita yang cabut waktu itu bisa aja kabur ya. Guru kita pasti tahu dan hafal wajah-wajah yang gak familiar itu. Nah, wajah-wajah ini gampang ditandain sama bapak dan ibu guru kita di sekolah. Intinya sih ada dua alasan gue cabut. Satu karena keadaan yang memaksa, kayak susah dapat angkot tuh. Yang kedua, emang lagi gak mood buat belajar. Pelajaran penting lainnya adalah sebandel-bandelnya kita juga harus menghormati guru-guru kita. Mungkin waktu itu nggak enak di kita ya, tapi maksud dan tujuan bapak dan ibu guru kita pasti baik lah gitu. Oke, mungkin segitu dulu podcast masa sekolah episode 5 dengan judul Razia Cabut SMP. Untuk episode selanjutnya insya Allah akan kita coba undang bintang tamu untuk bergabung. Terima kasih untuk pendengar setiap podcast masa sekolah. Kalau ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Jangan lupa di-share juga ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.